Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam pembelajaran. Anak-anak, dalam pembelajaran jarak jauh kita kali ini, kita akan mempelajari bersama tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Anak-anak, perhatikan logo ini. Logo apakah itu? Ya, logo Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT. Logo tersebut pasti kalian kenal dengan baik karena sekolah kita tergabung di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Logo sebagai identitas yang menggambarkan sebuah brand. Logo merupakan hal penting dalam memperkenalkan perusahaan, produk, serta komunitas. Nah, di sini ada beberapa contoh logo, misalnya logo MUI, Wonogiri, logo sekolah kita, kemudian ada logo Karang Taruna, dan produk-produk lain yang sudah kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih fungsi logo? Ya, beberapa fungsi logo diantaranya sebagai identitas diri. Tujuannya agar dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Kemudian tanda kepemilikan untuk membedakannya dengan milik orang lain. Tanda jaminan kualitas. Mencegah peniruan atau pembajakan. Menambah nilai positif ya, terhadap produk ataupun komunitas dan sebagainya. Properti legal suatu produk atau organisasi. Mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Kita akan pelajari bersama unsur-unsur logo, diantaranya satu, sederhana. Ya, logo dibuat sederhana dengan mempertimbangkan nilai mnemonik atau hubungan ingatan yang sedang dipelajari. Kemudian mudah diingat. Ya, logo yang mudah diingat akan membuat konsumen mudah mengenali suatu produk yang dijual. Kemudian tidak termakan waktu, artinya desain logo harus dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalnya 10 hingga 50 tahun. Kemudian yang keempat, serbaguna. Ya, fokus pada konsep dan bentuk. Ya. Kemudian sesuai. Ya, kemudian logo harus sesuai dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa, tetapi tidak harus menampilkan produk atau jasa itu sendiri. Gitu ya. Misalnya mobil tidak harus berbentuk mobil, tetapi boleh berbentuk hewan ataupun hal yang lainnya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai embalase. Ya, apa sih embalase? Nah, embalase adalah jenis reklame visual yang ditempatkan pada kemasan produk. Ya, jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari reklame. Di sana ada poster, ada juga brosur. Nah, sekarang kita akan belajar embalase. Ya, jadi embalase ini tertempel pada kemasan produk. Ya, jadi kemasan produk selain berfungsi sebagai pembungkus, juga menjadi sarana reklame atau iklan yang menggambarkan produk tersebut, yaitu embalase. Kemudian unsur-unsur embalase meliputi teks atau slogan jelas dan mudah dimengerti. Ya, jadi tidak berbelit-belit. Bahasa baik dan menarik dengan bentuk huruf yang sesuai. Gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Kemudian warna yang tepat dan menarik sesuai dengan isi reklame. Nah, anak-anakku, kreativitas desain dalam membuat embalase dan reklame yang lain harus dibuat secara jelas dan jujur, sehingga tidak membohongi konsumen.
Membohongi konsumen agar produk laku merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ya. Kemudian dalam ini ya, dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah telah berfirman yang artinya, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Nah, anak-anakku, tadi kita belajar apa? Logo dan imbalase. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat. Nah, perhatikan produk ini. Perhatikan gambar ini produk apa, anak-anak? Ya, produk madu. Ya, madu. Dalam kemasan tersebut ada imbalasenya. Nah, tentu kalian tentu kalian tahu bahwasanya madu itu diproduksi oleh lebah. Nah, bagaimana menghasilkan madu yang banyak sehingga bisa dijual? Nah, tentu saja ini adalah pekerjaan para wirausahawan ternak lebah madu, ya. Nah, wirausaha itu apa? Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian orang yang menjalankan wirausaha disebut wirausahawan. Nah, di sini ada gambar wirausahawan lebah madu, ya. Madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah, ribuan lebah itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ya, kemudian keberadaan wirausaha sangat bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Contohnya wirausaha peternak telur, peternak ayam petelur, ayam pedaging, dan sebagainya. Perbedaan kegiatan wirausaha merupakan kombinasi positif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga sesama wirausahawan harus saling menghormati dan menghargai. Ya. Kemudian nanti akan sampaikan sikap yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Harus saling menghormati dan menghargai pemilik usaha. Ya, tidak boleh saling menjatuhkan ataupun saling menjelek-jelekan usaha lain milik temannya. Kemudian bekerja keras untuk memajukan usahanya. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Kemudian selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Ya, agar apa? Agar produknya senantiasa laku di masyarakat sesuai perkembangan zaman. Kemudian pantang menyerah dalam menghadapi hambatan. Nah, anak-anakku, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, maka ia mengerjakannya secara profesional. Dalam hadis riwayat Tobrani. Ya, jadi kalau bekerja harus profesional, ya, karena bekerja merupakan kegiatan positif, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan ibadah apabila diniatkan karena Allah, gitu ya. Jadi harus dilaksanakan secara profesional. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar dan senantiasa menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.